Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang informasi fakta dan fakta di sekitar kita, terutama di bidang dalam informasi dan teknologi. Apa aja? Mari kita perhatikan. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang memahami ekosistem, periksa fakta untuk memilah fakta dan non fakta. Ya, oke. Yang pertama, apa itu ekosistem periksa fakta? Ya, ini yang saya dapat dari berbagai sumber ya. Yang pertama, proses mengevaluasi kebenaran suatu informasi. Kemudian yang kedua, suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen seperti individu, organisasi, dan teknologi yang bekerja sama untuk memverifikasi kebenaran informasi. Nah, mungkin kalian dapat lagi eh, apa namanya tentang apa itu periksa fakta. Boleh cari aja di tempat buku yang lain, terserah kalian. Yang penting ada yang bertanggung jawab dalam definisi itu. Nah, kemudian penting dalam era informasi pada saat ini melimpahnya informasi termasuk hoak ya membuat kemampuan memeriksa fakta sangatlah krusial. Nah, kalau kita tidak bisa paham itu berita fakta ataupun hoak ataupun menipu, maka kita akan terkena sendiri diri kita. Jadi kita mesti tahu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu sumber dari mana, berita dari mana, kita harus terus cross check. Ya, oke. Selanjutnya, mengapa sih ekosistem periksa fakta penting? Kenapa begitu pentingnya? Yang pertama, mencegah penyebaran misinformasi dan disinformasi. Yang kedua, menjaga kualitas informasi yang beredar. Terus yang ketiga, membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis. Nah, inilah mengapa periksa fakta penting. Di awal sudah saya bilang, tidak terjadi misinformasi dan disinformasi. Ya, kita kan tahu sekarang ini semakin banyaknya beredar beredar informasi di dunia maya seperti media sosial seperti itu. Kita harus tahu, bisa memilah dan sampai informasi yang diberikan di media sosial itu bisa nyampe ke kita, kita tidak paham itu tidak benar, kita menangkapinya sehingga terjelas sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita ataupun merugikan orang banyak kalau kita tidak bisa mencegah penyebaran misinformasi lagi. Misalnya kita dapat informasi dari WA ataupun dari kita dapat WA berita, kita share lagi. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira berita itu benar atau tidak. Nah, kita cross check terlebih dahulu ya, jangan sampai langsung langsung share-share aja ya. Kira-kira seperti itu. Misinformasi dan disinformasi. Selanjutnya, komponen utama ekosistem periksa paksa. Apa sih komponennya yang harus kita pelajari? Yang pertama, pemeriksaan fakta, fact checker. Kemudian, apa itu pemeriksaan fakta? Individu atau organisasi yang secara khusus memeriksa kebenaran informasi. Nah, pemeriksaan fakta itu kayak di sini Kementerian Koinfo yang sudah terkenal itu bisa menyaring dari informasi segala macam. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah dan jurnalistik untuk memverifikasi klaim. Terus yang berikutnya yang kedua, platform periksa fakta. Platform periksa fakta. Apa aja? Yang pertama, platformnya apa tuh? Situs web atau aplikasi yang mengumpulkan dan menyebarkan hasil pemeriksaan fakta. Ada situs web yang bisa kita 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 lihat eh, di web itu. Dia memang untuk platform untuk mengumpulkan berita itu benar ataupun hoax. Contohnya nih, ada Snopes, ada fastcheck.org, ada Turnitin, ada Google Image, ada fastcheck.org. Nah, saya sudah pernah menggunakan Turnitin. Turnitin ini untuk melihat apakah tulisan itu bajakan atau tidak bajakan. Nah, jadi Turnitin. Tapi yang Snopes, fastcheck
Google Image saya belum pernah menggunakannya, belum pernah ada Turnitin. Jadi kalau kalian melihat tulisan kalian itu bajakan atau tidak, lihatnya di Turnitin. Ya. Selanjutnya, media sosial. Platform yang sering digunakan untuk menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah. Nah, ini adalah yang pertama kali saya sebut tadi, media sosial. Kita harus berhati-hati dengan media sosial. Ya, yaitu Facebook, Twitter, ataupun IG, ataupun apa yang kita gunakan setiap hari, kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita memberi informasi yang menyesatkan untuk merugikan buat diri kita sendiri. Apalagi sampai mengasih informasi yang beraneka-ragam dan nomor telepon, nomor NIK itu jangan sampai kita dikasih yang tidak kita kenal melalui media sosial ataupun WA ataupun apa. Jangan sekali-sekali kamu mengasih informasi dari diri Anda di media sosial. Takutnya nanti kalau mereka sudah tahu identitas kita, maka bisa dipergunakan dengan tidak dengan bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, harus berhati-hati. Yang kedua, banyak platform media sosial telah berkolaborasi dengan pemeriksaan fakta. Hmm. Kemudian yang keempat, pengguna internet. Nah, pengguna internet ini kita semua memiliki peran dalam ekosistem ini. Kita ini sebagai manusia pasti menggunakan internet, tidak mungkin tidak. Pasti menggunakan HP, pasti ini kita membuka TikTok ataupun apa segala macam, Shopee ataupun apa, IG ataupun Facebook ataupun yang kamu sering pakai lah. Ya. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat menjadi konsumen informasi yang cerdas. Nah, kalau kita sudah tahu itu fakta ataupun hoax, nah kita akan dengan senang kita akan bisa bermain di dunia maya seperti itu. Tapi kalau kita tidak cerdas, maka yang terkena dampaknya ada di kita. Misalnya dalam penggunaan waktu, penggunaan gadget, kapan kita menggunakan Facebook, media sosial, kapan kita menggunakan IG, kapan kita menggunakan yang lainnya, TikTok segala macam. Nah, kamu harus bisa cerdas-cerdasnya membagi waktu dalam menggunakan media sosial ini. Selanjutnya, kira-kira langkah-langkah memeriksa fakta. Kalau sudah dapat berita, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dalam memeriksa fakta itu? Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Nah, judulnya itu menarik banget, kita ingin melihat. Judul yang terlalu bombastis seringkali digunakan untuk menarik perhatian, namun tidak selalu mencerminkan isi berita yang sebenarnya. Nah, misalnya berita-berita tentang eh, apa yang sekarang lagi booming-boomingnya itu harus kita pahami dulu. Fakta atau hoax. Ya. Yang kedua, setelah kita berita, setelah kita dapat berita, kita periksa sumbernya. Siapa yang membuat berita ini? Apakah sumber yang terpercaya? Kita dapat WA. Kita lihat dulu sumber dari siapa. Dia dari mana? Apa sekedar tidak yang berkompeten? Kalau tidak berkompeten, jangan kamu ikutin. Abaikan. Kemudian yang ketiga, cari informasi dari berbagai sumber. Jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Bandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Cari informasi dari sumber lain. Kira-kira berita ini benar atau hoax. Jangan sampai kita eh, tertipu dengan penipuan. Ya. Kemudian yang keempat, gunakan alat verifikasi. Manfaatkan alat pencari gambar terbalik atau alat lainnya untuk memeriksa keaslian gambar atau video. Nah, kalau kita dapat kirim gambar, lihat dulu ada verifikasi pencari gambar yang terbalik atau lainnya untuk memeriksa keaslian gambar atau video tersebut. Yang kelima, waspadai informasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Berita yang sangat mengejutkan atau tidak masuk akal seringkali merupakan berita bohong. Nah, ini juga harus kita hadami. Ini menyangkut tentang kita, misalnya kamu sekolah di suatu sekolah SMK, di mana berita itu memberikan bahwa kalian adalah begini-begini, di orang tua kalian harus begini. Nah, itu kita harus hati-hati menerima informasi dari itu. Kalau kita tidak menerima informasi hati-hati, maka kita akan terkena sendiri. Ya, tapi juga harus kita waspada. Oke? Itu aja materi yang pada hari ini mencari fakta. Tugas kalian ada 4. Yang pertama, coba kamu temukan berita yang sedang viral di media sosial. Kemudian gunakan langkah-langkah di atas untuk memeriksa kebenaran berita tersebut. Tadi itu, beritanya dari mana, hoax atau tidak. Ya. Lalu yang kedua, tugas kedua, mengapa penting bagi siswa untuk memisahkan fakta dan fakta dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa penting sih kita tahu fakta atau tidak fakta? Terus yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda dapat memverifikasi kebenaran suatu informasi. Bagaimana? Jelaskan.
Terus keempat, berikan contoh situasi di mana Anda harus memeriksa fakta sebelum mengambil keputusan. Ini tugas kalian ada empat, silakan kalian tugas kerjakan dengan seksama dikumpulkan. Ya, terakhir, DN. Terima kasih. Demikianlah untuk pelajaran ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.